Paguyuban Pasundan Komda Wilayah 2 Bogor Selasa 4 Januari 2022 menggelar dialog bedah buku Situs Megalit Gunung Padang, Epicentrum Kejayaan Leluhur Sunda, buah karya penulis dosen STH Pasundan Sukabumi yang dipusatkan di Situs Megalitikum Gunung Padang. Dan kita ikuti liputan selengkapnya. Masih dalam suasana hangat menyambut Tahun Baru 2022, tepatnya hari Selasa 4 Januari 2022, Paguyuban Pasundan Cianjur menyambut kehadiran dua orang penting, Wakil Bupati dan Komandan Kodim 0608 Cianjur, yang berlokasi di Situs Megalitikum Gunung Padang. Untuk selanjutnya bersama-sama mereka tetap semangat meski harus menaiki setiap anak tangga untuk menuju lokasi utama pelaksanaan bedah buku Situs Megalitikum Gunung Padang, Epicentrum Kejayaan Leluhur Sunda, yang ditulis oleh akademisi yang juga peneliti salah satu dosen terbaik STH Pasundan Sukabumi yang memperoleh support PB Paguyuban Pasundan. Selain Wakil Bupati dan Komandan Kodim 0608, hadir pula tokoh seni budaya, himpunan wargi pusaka Cianjur, tokoh agama dan masyarakat hingga mahasiswa. Tidak semata-mata kami menyusun buku ini sebetulnya untuk meningkatkan giroh, semangat, serta citra orang Sunda, karena ternyata dari sejarah perjalanan leluhur orang Sunda itu diwarnai dengan hal yang sifatnya heroik ya. Bahkan situs Megalitikum Gunung Padang ini adalah bukti bahwa peradaban orang Sunda itu jauh lebih maju dibandingkan peradaban orang Mesir ya, dengan piramida Gizanya, peradaban Mesopotamia dengan Menara Babelnya, kemudian Machu Picchu ya dengan orang Perunya gitu kan. Kemudian bagaimana peradaban Drapida di India sana, kemudian orang Cina dengan tembok Cinanya. Ternyata ini jauh-jauh dibangun sebelum adanya situs-situs itu. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya situs Gunung Padang ini, saya lebih ingin orang Sunda lebih meningkatkan semangat lagi bahwa kita adalah orang-orang hebat, orang-orang yang bisa mewarnai dunia. Kegiatan tersebut digelar Paguyuban Pasundan untuk kembali mengingatkan kepada masyarakat dunia kejayaan leluhur Sunda melalui media Situs Megalitikum Gunung Padang, hingga mengenalkan kepada masyarakat khususnya generasi muda akan seni budaya lokal yang harus dilestarikan. Tak heran pada momentum yang sama Paguyuban Pasundan menghadirkan tarian Gunung Padang karya cipta anak bangsa, persembahan Sanggar Tari Anggraeni. Mamaos dipersembahkan Segar Panghegar hingga tampilan menyegarkan Si Cepot dari Putra Jembar II. Paling tidak saya bangga hari ini bisa menyelenggarakan satu event bedah buku yang judul bukunya Situs Megalit Gunung Padang sebagai Epicentrum Kejayaan Leluhur Sunda. Kalau tadi dalam bedah buku dari berbagai perspektif Gunung Padang ini ada yang dibuat pada saat zamannya jin, ada sama saat sebelum Nabi Nuh kita dikaramkan oleh airnya, air bandangnya Nabi Nuh, atau pasca air bandang itu sendiri. Yang jelas menurut saya selaku warga Paguyuban Pasundan berterima kasih karena sudah terselenggaranya bedah buku Situs Megalit Gunung Padang sebagai epicentrum leluhur kejayaan Sunda. Kenapa nih tadi dikatakan ini epicentrum? Karena walau bagaimana juga yang paling puncak dari semua puncak monumen peradaban atau budaya yang ada di Cianjur di Situs Megalit Gunung Padang ini. Selain akademisi, pada kesempatan tersebut pembicara yang turut memberikan wawasan tentang Situs Megalitikum Gunung Padang adalah juru pelihara atau jupel. Yang namanya peradaban Sunda itu sangat luar biasa. Saya belajar dari ilmu arkeologi dulu dari awal penelitian Gunung Padang, bahwa dibangun Gunung Padang ini menurut katanya mereka dibangun Gunung Padang ini masih zaman animisme, dinamisme, masih aliran kepercayaan, belum mengenal agama-agama. Tetapi setelah penelusuran lebih detail lagi, dikaji lebih dalam lagi, sama-sama juga arkeologi, ternyata
jauh sebelum animisme dinamisme yang kena aliran kepercayaan, bahwa peradaban Gunung Padang ini sudah mengenal yang namanya monotheism. Mono itu satu atau tunggal, theism itu ketuhanan. Jadi sudah mengenal Tuhan yang tunggal yang esa. Artinya apa? Bahwa orang-orang dulu itu sudah berketuhanan. Itulah yang hebat yang harus kita apresiasi. Sementara itu, Wakil Bupati Cianjur mengapresiasi pada para pihak yang memiliki inisiasi dan kepedulian akan kelestarian situs Gunung Padang seperti yang selama ini dilakukan Paguyuban Pasundan. Bedah buku ini merupakan momentum bagi halayak yang tertarik untuk menggali sejarah peradaban kesejarahan Sunda, bahkan peradaban kesejarahan dunia. Karena dalam buku itu dikupas pendapat dari arkeolog bahwa situs megalitikum Gunung Padang ini berusia setidaknya 8.000 sampai dengan 13.000 tahun. Bahkan dokumentasi Pemkab Cianjur itu ada yang menyebut 28.000 tahun. Sehingga ini menjadi menjadi pendahulu daripada peradaban-peradaban dunia. Mesir saja piramidnya itu hanya baru kisaran di 4.000 tahun. Ini sudah di puluhan ribu tahun. Di samping itu penulis menyajikan sebuah kontribusi bagi wacana publik dan akademik, juga menyediakan literatur sejarah sebagai sumber riset bagi penelitian-penelitian tentang situs megalitikum Gunung Padang untuk penelitian-penelitian berikutnya, karena penelitian tentang situs Gunung Padang ini masih terus berlanjut. Pemerintah Cianjur mendukung Gunung Padang ini terpelihara, Gunung Padang ini terpublikasi secara luas, secara bertahap. Kalau akses jalan besarnya ini sudah bagus, nanti tinggal akses ke dalamnya dari mulai rest area ke sini yang masih menjadi pekerjaan rumah. Dukungan atau penguatan akan pelestarian Gunung Padang juga mendapatkan perhatian Komandan Kodim 0608 Cianjur. Sekali lagi selamat atas adanya buku ini. Ini menandakan bahwa generasi muda kita ke depan harus tahu sejarah. Karena sejarah kebudayaan apalagi peradaban leluhur tanah Sunda ini yang sangat luar biasa uburnya, sudah ratusan ribu tahun mungkin berada di Cianjur ini. Saya pun sebagai Komandan Kodim sangat bersyukur bisa bertugas sebagai Komandan Kodim di Cianjur ini. Karena apa? Karena Cianjur ini merupakan tanah leluhur Sunda yang banyak sejarah yang asalnya dari sini. Artinya tanah Siliwangi itu berada dari Cianjur awalnya, baru penyebarannya kemana-mana. Nah, adanya buku ini, saya datang juga karena undangan Abah tadi kemarin. Saya sangat senang dapat buku ini, sehingga nanti saya akan menyampaikan kepada anak saya, kepada sahabat-sahabat saya nanti, bahwa ini Gunung Padang itu harus dilestarikan. Memang butuh biaya besar untuk mengeksplor dari hasil penelitian, pengembangan wisata Pak di wilayah sini. Sangat sayang ini sudah dirintis, kemudian sudah jalan diperbagus, sudah ada orang-orang yang kesini. Tapi alangkah baiknya jika ke depan punten Pak, ini pun bisa diteruskan, dikembangkan supaya masyarakat luas tahu. Dulu sempat terekspos luar biasa di Gunung Padang ini, menjadi perhatian dunia. Terima kasih kami dari generasi muda untuk para pelestari situs Gunung Padang yang hingga kini menjadi kebanggaan dan kejayaan leluhur Sunda. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV.